tersebut. Selanjutnya profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana. Biasanya saya prasarana dan prasarananya menggunakan buku guru, buku siswa, proyektor, laptop. Terus kalau misalnya memang dalam materinya harus ada peta atau segala macam itu saya ambilkan juga. Terus target peserta didiknya kelas saya yaitu sebetulnya tingkat umum. Peserta didiknya berjumlah 23 siswa. Metode pembelajaran, model pembelajarannya yaitu tatap muka, dan ada pemahaman bermakna itu adalah pemahaman manfaat yang didapatkan oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. Terus pertanyaan tematik. Jadi dalam kurikulum itu ada pertanyaan tematik itu harus disampaikan pada saat proses pembelajaran. Sebelum memulai proses pembelajaran, jadi kita tuh mengasah dulu kemampuan siswa tuh sebenarnya sampai mana nih. Nah terus menanggapi sedikit Pak Ujang tadi, sebenarnya kalau misalnya nggak ada buku gitu, nggak ada buku siswa dan nggak ada buku guru, yang penting kan kita tahu materi apa yang kita sampaikan. Modul ajar. Artinya apa? Solusinya paling anak-anak besok kita materinya ini nih, coba aja cari dulu kan, karena kan kita pembelajarannya kan mandiri sekarang. Jadi kalau misalnya dia punya rumah sedikit, mungkin pas pada saat proses pembelajarannya mungkin lebih baik gitu Pak. Sekarang karena lebih mudah berbicara daripada lain. Terus masuk kegiatan intinya. Jadi kalau misalnya kegiatan inti saya di sekolah saya, biasanya saya masuk itu menanyakan kabar, absen, terus kegiatan awal, terus saya juga melakukan S-breaking supaya siswa itu semangat S-breakingnya juga setiap harinya itu biasanya saya selalu ganti-ganti. Soalnya karena kalau misalnya itu aja dia bosan. Nah terus misalnya masuk ke kegiatan intinya, saya tuh nggak kayak gini, nggak anak-anak buka halaman 80 misalnya gitu, nggak seperti itu. Jadi saya gini, dipancing dulu anak-anak, misalnya materinya ini tentang Raja Ampat, tempat wisata gitu. Nah tanya dulu anak-anak kemana-kemana nih, pada kemana aja selama ini. Oh iya Bu, saya pernah ke pantai, saya pernah ke kolam renang gitu. Kalian tahu nggak sih ada kepulauan di Papua sana, di Semenanjung Papua ada Raja Ampat. Nanti dan sini saya tampilkan ini loh Raja Ampat gitu. Nah setelah itu, oh itu ya Bu, bagus banget. Nah setelah itu siswa setelah udah tahu tuh Raja Ampat, saya jelaskan Raja Ampat ada di mana, ini baru nanti mereka membaca materi Raja Ampat, cerita Raja Ampat tersebut. Nah setelah membaca Raja Ampat, biasanya saya meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan apa sih yang sudah kalian baca di secara acak. Nah setelah itu teman-teman yang lain juga ikut bercerita tentang Raja Ampat. Oh iya Bu, ini ternyata seperti ini ya Bu, saya tampilkan lagi yang mereka baca gitu. Nah setelah itu baru mereka kalau misalnya ada beberapa pertanyaan dari buku, tapi kan kalau kurikulum merdeka pertanyaannya sedikit ya. Biasanya saya membuat pertanyaan sendiri dari materi yang ada gitu. Membuat soal sendiri dari materi tersebut. Terus kalau pada saat pembelajaran misalnya pembelajaran kan dia saya suka mengasih kasus Bu. Kalau misalnya pelajarannya PKN misalnya tentang negara gitu materinya misalnya. Nah yang kemarin saya kasih kasus itu, jadi siswa itu selalu berpikir tingkat tinggi gitu. Jadi kasusnya saya kayak gini, si Doni pergi ke luar negeri misalnya. Di sana dia sangat excited untuk melakukan perjalanan jalan-jalan di luar negeri. Sangat bersemangat gitu. Nah terus tetapi setelah dia datang ke toko oleh-oleh, ternyata toko oleh-oleh tersebut dia jadi nggak bersemangat lagi karena ternyata produk dari luar negeri tersebut tidak sebagus produk dalam negeri misalnya gitu kan. Nanti pertanyaannya, menurut kalian tindakan Doni tersebut benar atau salah gitu. Jadi mengasah mereka berpikir
Indonesia itu penilaiannya dilakukan kalau saya itu per bab terakhir. Pas bab selesai baru dilakukan penilaian asesmennya. Terus kalau pada saat penutupan, kalau untuk apa namanya? Pada saat penutupan misalnya apa sih anak-anak yang dipelajari hari ini? Refleksi. Itu untuk yang anak-anak yang punya kemampuan yang lebih tinggi itu dia bisa menyampaikan ini yang saya dapatkan hari ini misalnya gitu, kalau misalnya tempat wisata ada apa saya baru tahu ini. Tapi kalau untuk siswa yang kurang biasanya saya melakukan permainan. Jadi biasanya lakukan permainan itu dari depan sampai belakang menyampaikan informasi. Jadi ternyata untuk anak-anak yang kemampuannya kurang ternyata itu juga menjadi apa tolong mereka gitu. Jadi saya Raja Ampat ada di Papua misalnya gitu. Jadi ketika besok saya tanya lagi Raja Ampat ada di mana sih? Ternyata anak-anak yang kurang itu ternyata dia mampu mengingatnya ketika ada permainan gitu. Jadi di awal SD kedua yang terakhir saya melakukan permainan untuk melakukan refleksi pembelajaran.